Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal membedah hasil riset segmentasi dari 106 rumah tangga menggunakan metode hierarchical clustering. Studi ini krusial banget untuk memetakan kesiapan masyarakat sebelum kita meluncurkan teknologi Green Smart Composter berbasis IoT dan AI di lapangan. Kita next saja. Sebelum masuk ke detail algoritmanya, kita lihat dulu fondasi datanya. Riset ini didukung oleh data valid dari 106 responden real dengan 63 variabel survei. Nah, datanya kita bagi jadi 4 pilar utama. Pertama, demografi dasar responden. Kedua, perilaku sampah harian yang diamati selama 7 hari penuh. Ketiga, pola food waste atau sisa makanan yang terbuang. Dan keempat, tingkat kesadaran serta kesiapan mereka dalam mengadopsi teknologi smart komposter pintar. Untuk slide selanjutnya, untuk menyaring data mentah tadi menjadi hasil segmentasi yang siap dipakai, ada 6 tahapan struktur yang kita lakukan. Pertama, kita mulai dulu dari data cleaning untuk membuang pencilan data atau volume sampah, lalu dilanjutkan dengan fitur encoding dan scaling agar perbandingan fiturnya adil. Setelah itu kita analisis struktur pohon datanya lewat dendrogram, lalu mengeksekusi algoritma aglomeratif clustering dengan target K sama dengan 4. Dan terakhir, barulah kita profiling karakteristik unik dari tiap-tiap segmen rumah tangga yang terbentuk. Di sini kita masuk ke memilih linkage method. Jadi untuk ukuran cluster pada K sama dengan 4 itu dibandingkan dengan lintas metode bukan cuma skor siluetnya aja. Di sini kita ada 3 metode. Yang pertama di sini ada ward yang kita pilih. Kenapa kita pilih ward? Karena ward itu adalah cluster yang paling seimbang. Jadi tiap segmen itu punya ukuran yang bermakna untuk segmentasi. Untuk dua metode lainnya, satu itu ada komplit. Jadi untuk komplit ini, dua klasternya itu nyaris kosong di 3 sampai 4 responden saja. Jadi kurang berguna untuk segmentasi. Sedangkan untuk average, satu klaster itu berisi 96. Padahal total dari seluruh respondennya itu adalah 106. Jadi siluetnya itu tinggi tapi tidak informatif. Kita akan masuk ke bagian dendrogram word linkage. Jadi eh, ini itu adalah diagram yang membedah keempat klaster tersebut. Untuk pembedahannya sendiri di sini kami memberikan 4 warna yang berbeda. Di sini untuk tiap penggabungan cabangnya mencerminkan jarak antar rumah tangga. Jadi semakin tinggi cabangnya ini, maka jarak antara cabang itu juga akan semakin jauh. Di sini kita ambil contoh yang garis berwarna orange ini. Jadi ini untuk siluetnya tertinggi, tapi cuma mengisolasi 4 rumah tangga sampah tertinggi. Sedangkan untuk sisanya itu adalah degenerate. Atau di sini kita bisa juga yang keempat. Di sini untuk potongannya menghasilkan 4 segmen berukuran seimbang. Selanjutnya di sini ada segmen rumah tangga, 4 segmen rumah tangga. Jadi 4 segmen rumah tangga ini akan kita gunakan untuk agglomerative clustering, word linkage, okay, for them deterministic, dan juga tidak ada random state ya. Di sini untuk clusternya sendiri terbagi jadi 4, yaitu ada cluster 0, cluster 1, cluster 2, dan juga cluster 3. Di mana untuk cluster 0 sendiri itu memiliki 28 responden, yang mana ya, ini tuh termasuk yang cukup sadar dengan lingkungannya. Untuk di cluster 1 ada 23 responden, di mana untuk cluster 1 ini partisipasi para responden ini dinilai paling pasif. Selanjutnya ada cluster 2. Untuk cluster 2 ini memiliki 51 responden, di mana cluster 2 ini merupakan segmen dengan responden terbesarnya. Dan terakhir ada cluster 3, di mana cluster 3 ini hanya memiliki 4 responden. Untuk respondennya sendiri itu terdiri dari keluarga besar. Jadi sampahnya itu yang tertinggi gitu. Nah, kita masuk ke profil tiap cluster. Yang dimana ada cluster 0, yang dimana ini berdasarkan rumah tangga yang cukup sadar, yang memiliki 28 responden.
dan mostly respondennya adalah 89% perempuan, yang dimana ini ada identifikasinya, yaitu dengan frekuensi sampah tinggi, lalu memilah dan kesadaran menengah, dan memiliki usia rata-rata yang tertua. Lalu ada masuk ke klaster 1 yang dimana yang dimana memiliki label rumah tangga pasif yang memiliki 23 responden yang di mana 74%-nya adalah laki-laki. Dan isi identifikasinya adalah volume, frekuensi, dan memilah terendah. Selanjutnya ada keyakinan organik dan non-organik justru tinggi. Dan mereka tahu, tapi belum bertindak. Selanjutnya ada klaster 2, yang dimana rumah tangga umum. 51 responden dan 100% laki-laki. Nah, di sini ada identifikasinya. Yang pertama ada klaster terbesar, tapi memiliki usia termuda. 47% dari 51 adalah pelajar atau mahasiswa dan memilah memilah rendah dan sedang, tapi sedang. Lalu yang ketiga ini ada klaster 3 yang memiliki label keluarga besar dan peduli lingkungan, yang dimana hanya ada 4 responden, yaitu rumah tangga besar. Lalu indikasinya ada volume sampah tertinggi, yaitu sampai 9 kilo lebih dalam 1 minggu. Lalu memiliki skor memilah yang maksimal dan memiliki keyakinan maksimal. Lalu selanjutnya ada paling siap jadi early adopter. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada insight kunci, yang dimana insight kunci ini memiliki berdasarkan oleh gender, yang dimana klaster 1 dan 2 hampir presisi sempurna berdasarkan jenis kelamin, yang dimana 100% dari klaster 2 adalah laki-laki yang memiliki label rumah tangga umum, yang memiliki 51 responden yang mayoritas pelajar dan mahasiswa. Lalu di klaster 0 yang 89% perempuan yang memiliki label rumah tangga cukup sadar, yang respondennya adalah 28 responden. Nah, catatan metodologisnya, karena jenis kelamin ikut menjadi salah satu fitur string sebagai pemisah klaster 1 dan klaster 2. Bisa jadi lebih mencerminkan gender itu sendiri ketimbang perbedaan perilaku sampah murni. Temuan ini sekaligus keterbatasan yang perlu disebutkan di laporan, idealnya dengan sensitivity seks atau fitur gender. Jadi pada slide 9 ini kita mastiin hasil klasternya akurat. Kita validasi pakai PCA atau Principal Component Analysis. Untuk menyederhanakannya, dimensi ke grafik 2D, kombinasi PC1 dan PC2 ini sudah bisa ngejelasin. 43,5% dari total variansi data kita. Ada 2 poin menarik yang kelihatan dari plot ini. Klaster 3, titik merah ini posisinya memisah sendiri paling kanan. Ini bukti matematis kalau mereka memang outlier karena volume sampahnya yang paling ekstrim dibanding yang lain. Terus ada klaster 0 hijau atau klaster 2 oranye. Posisinya saling berdekatan. Artinya secara kuantitas volume sampah harian mereka ini sangat mirip. Sekitar 0,9 sampai 1 kilo per hari, walaupun profil demografi dan gender mereka beda jauh. Lanjut pada slide 10. Pemodelan klaster dengan nilai K sama dengan 4 ini terbukti stabil dan konsisten. Riset ini juga nemuin adanya action gap paradoks di klaster 1. Istilahnya, mereka tahu teori kalau memilah sampah itu baik, tapi prakteknya di lapangan masih nol besar. Makanya, strategi buat rilis produk smart composter ini nggak bisa disamaratakan. Klaster 0 dan 3 itu early adopter. Karena perilaku mereka sudah terbentuk, kita bisa langsung tawarin buat coba teknologi komposter pintarnya lewat pilot project. Dan klaster 1 dan 2 butuh edukasi. Mereka belum siap dikasih teknologi, jadi strategi utama harus fokus ke pembiasaan memilah yang simpel dulu, sama kasih insentif di komunitas mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kodenya. Di sini pertama kita import dulu library yang kita butuhkan. Terus setelah itu kita masukkan dataset yang sudah kita peroleh.
Di bagian di tahap ketiga, di sini kita lakukan pengecekan mengenai datasetnya seperti date type-nya dan not null count-nya. Lanjut. Di sini tuh untuk melakukan pengecekan apakah ada data yang kosong atau tidak. Di sini untuk hasilnya semua tidak ada data yang kosong. Selanjutnya di tahap 4 kita lakukan data cleaning pada kolom jumlah sampah hariannya. Kenapa diperlukan data cleaning? Karena pertama di sini terdapat nilai min 1 di dataset itu terdapat nilai min 1 yang tampaknya kode untuk tidak diisi bukan angka sampah yang benerannya gitu. Terus yang kedua ada beberapa nilai yang jauh di luar wajar, puluhan sampai ribuan kilogram per hari untuk satu rumah tangga. Nah, itu makanya kita lakukan data cleaning. Untuk kedua jenis nilai ini diperlukan sebagai data hilang atau non. Lalu rata-rata mingguan dihitung hanya dari hari yang datanya valid. Jika seluruh 7 hari pada satu responden ternyata tidak valid, nanti nilainya itu diisi dengan median dari seluruh respondennya. Untuk total nilai harian yang dianggap tidak valid dan dinankan itu sebanyak 79 dari 742 data harian. Sedangkan responden tanpa satupun hari yang valid diisi dengan median sebesar 0,79 kg sebanyak 8 responden. Selanjutnya di sini kita lakukan seleksi dan encoding fiturnya dari kolom usia, jumlah anggota, rata-rata sampah hariannya, frekuensi menghasilkan sampah dari sisa makanan, frekuensi membuang makanan, frekuensi memilah sampah, keyakinan membedakan sampah organik dan anorganik, terus ada juga jenis kelamin. Di sini kita lakukan mapping ordinal untuk usia yang di bawah 18 tahun itu dia masuk ke dalam angka 1 dan di rentang 18 sampai 25 itu dia masuk angka 2, begitupun seterusnya dengan kolom-kolom yang lain juga seperti misalkan dalam satu rumah hanya terdapat satu orang, dia masuk ke angka 1. Setelah itu di sini kita lakukan cek nilai yang gagal termapping atau tidak dikenali. Dan ini adalah jumlah fitur akhir yang kita gunakan untuk clustering, yaitu sebanyak 8 kolom. Kalau misalkan nggak kita lakukan fitur scaling, nanti seperti kolom yang angkanya besar kayak rata-rata sampah harian dalam kilogram itu akan mendominasi fitur yang lainnya gitu. Selanjutnya di nomor 7 ini ada dendrogram dan menentukan jumlah cluster optimalnya. Di sini kita bandingkan dulu linkage dari si average, complete, dan worth-nya dari K2 sampai K10. Setelah kita lakukan perbandingan, lanjut kita pilih ukuran cluster di ukuran K sama dengan 4 per linkage metodenya. Di sini yang kita pilih itu ada linkage method dari si worth karena dia pembagian clusternya cenderung stabil dari 51, 28, 23 dan ini lebih cocok buat pengelompokan dibandingkan si complete dan average-nya. Dia terlalu timpang gitu dari 96 langsung ke 6 ke 3 dan ke 1 itu kurang cocok buat pengelompokan. Terus ini juga ada diagram dendrogram dari hierarchical clustering yang diperoleh dengan fitur yang kita pilih sebanyak 8 tadi. Terus kita potong di garis 12 sehingga menghasilkan 4 cluster ya. Modeling agglomerative clustering. Di sini ada pembagian jumlah responden per clusternya. Untuk cluster 0 itu sebanyak 28 responden, cluster 1 sebanyak 23 responden, cluster 2-nya sebanyak 51, cluster 3-nya sebanyak 4. Dan ini ada visualisasi PCA-nya dari household segmentation yang sudah kita buat. Ini ada sebaran datanya. Untuk di cluster 3 dia tersebar di sisi kanan dengan berwarna merah. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Lanjut, di sini ada profiling dan interpretasi dari tiap klasternya. Untuk klaster 0, di sini kita beri nama rumah tangga yang cukup sadar. Kenapa cukup sadar? Karena
frekuensi menghasilkan sampahnya tinggi untuk yang klaster 0 dan kesadarannya menengah untuk usia rata-ratanya, tapi dia yang tertua dibandingkan dengan klaster lain. Terus untuk yang klaster 1 itu ada rumah tangga pasif, jadi dia volume frekuensi dan memilahnya itu rendah. Untuk yang klaster 1 itu dia berwarna biru. Dan keyakinan organik dan anorganiknya justru dia tinggi dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Jadi dia tahu tapi belum bertindak. Untuk yang klaster 2 di sini kita kasih penamaan sebagai rumah tangga umum karena dia klaster yang terbesar dan usianya termuda. Dan 47 dari 51-nya itu kebanyakan rata-rata itu mahasiswa. Untuk kesadaran memilahnya itu dia masih dalam kategori yang rendah sampai sedang. Terakhir di klaster 3 itu ada keluarga besar dan yang peduli lingkungan. Jadi volume sampahnya itu dia tinggi. Skor memilah dan keyakinannya itu dia maksimal. Jadi dia yang paling siap untuk jadi early adopternya. Lanjut di sini ada daftar anggota per klasternya, dimulai dari klaster 0 sebanyak 28 anggota. Ini ada nama-namanya juga, ada kode responden, jenis kelamin, usia hingga rata-rata sampah hariannya yang dikategorikan ke dalam klaster 0. Begitupun dengan klaster 1, kurang lebih seperti ini. Dan klaster 2 sebanyak 51 anggota. Untuk klaster 3 sebanyak 4 anggota, dan ini ada namanya juga, jenis kelamin, usia rata-rata sampahnya. Mungkin ini juga kita simpan hasilnya ke dalam format CSV. Dari kesimpulan di atas dapat kita simpulkan bahwa hierarchical clustering berhasil membagi rumah tangga menjadi 4 segmen berdasarkan perilaku menghasilkan, membuang, dan memilah sampah, ditambah kesadaran organik dan anorganik. Untuk segmen dengan volume sampah tertinggi seperti klaster 3 justru punya skor memilah dan keyakinan yang paling maksimal. Sementara segmen dengan volume sampah rendah seperti klaster 1 partisipasinya justru paling rendah meski keyakinan soal organik dan anorganiknya cukup tinggi. Jadi dia unik, ada gap antara tahu dan bertindak di segmen ini. Jadi program edukasi atau smart composter sebaiknya tidak menyasar ke semua rumah tangga dengan cara yang sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dari tiap segmennya. Selanjutnya, hasil ini bisa jadi dasar strategi implementasi Green Smart Composter berbasis IoT dan AI. Misalnya, klaster 0 dan 3 lebih siap dijadikan early adopter, sedangkan klaster 1 dan 2 butuh pendekatan edukasi lebih dulu. Mungkin sekian aja yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.